Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dengan berpikir maka itu kejadian? Nggak akan terjadi. Kalau emang seperti itu terjadi, dari dulu juga timnas kita tampil tuh Piala Dunia. Iya, bener ya. Cukup bermain di wilayah energi aja gitu ya. Gampang, kalau ingin menjadi kaya raya nggak usah bekerja. Udah kamu bertenang aja, bayangkan kamu sedang kaya raya. Kelihatan sekali di mana letak hoax-nya. Tapi, bisa dijelaskan apakah law of attraction itu betul-betul tidak berguna? Law of attraction itu justru berguna di tahap awal belaka. Memunculkan yang namanya motivasi. Ingin belajar dengan giat agar saya menjadi juara 1 di kelas. Gimana caranya teman-teman bisa menggolkan itu kalau tidak pernah membayangkan yang namanya juara 1 seperti apa? Law of attraction bagus untuk di sini. Bayangkanlah bagaimana rasanya menjadi kaya raya. Bagus. Mulai dari situ, yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan bukan membayangkan, tapi membuat planning. Planning itu sendiri, tanpa ada law of attraction pun juga bisa berjalan. Iya, betul. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Nah, aku tuh menaruh perhatian sangat serius terhadap olahraga, Bang. Oh iya, Nah, banyak aku menyaksikan bagaimana seorang coach ngelatih atlet itu dengan menggunakan teknik ketika kemudian pengen si anak ini kesulitan terhadap teknik tertentu gitu. iya. Beliau ngelatihnya dengan cara melakukan kuantum jam terlebih dahulu gitu. Apa tuh? Bayangkan, Oh, dan bayangkan. rasakan Iya. dulu seolah-olah itu sudah benar-benar terjadi dan itu direpetisi berulang-ulang dan mungkin dugaan saya gitu ya, ada sel-sel saraf otak yang kemudian lama-lama menyesuaikan, terus akhirnya kemudian yang tadinya dia kesulitan dengan teknik tertentu, misalnya sebut aja badminton atau apa gitu, akhirnya si atlet ini menjadi mudah melakukan. Nah, itu gimana penjelasan sayanya? Benar atau hoak kira-kira? Itu benar, yang dinamakan sebagai image training dan sebetulnya bukan tentang olahraga saja, Bang. Bahkan saya yang sudah 10 tahun menjadi dosen, sudah tidak terhitunglah berapa kali saya berbicara di depan orang, melakukan presentasi, dan sekarang mengajar juga tidak pernah lagi menggunakan PPT. Iya, ya. Teman-teman perlu pahami, saya bisa berbicara di hadapan banyak orang, itu bukan tiba-tiba admi bisa. Iya. Agar kita menjadi ahli. Jadi begini, Bang Hendra. Ada perbedaan antara bisa dan ahli. Perbedaan utama itu terletak pada jam terbangnya. Oke. Setiap orang bisa melakukan sesuatu. Tapi tidak semua orang bisa ahli melakukan sesuatu. Dan ini sedikit agak melenceng, tapi mohon izinkan saya beritahu satu, Bang Hendra, kepada teman-teman semua yang menonton Ngaji Roso. Kalau kamu itu hendak menjadi ahli di segala bidang, if you want to be expert on everything, if you are expert on everything, itu artinya you are expert at nothing. Oh iya, betul. Kalau betul, kamu betul. itu ahli di segala bidang, artinya kamu tidak punya keahlian. Nggak punya keahlian. Maka teman-teman perlu pahami satu hal. Ada bedanya antara bisa dan ahli. Keahlian cukup 1-2 biji. Itu namanya keahlian. Tapi untuk bisa sesuatu, itu bisa banyak hal. Iya. Pertanyaan tadi terkait dengan atlet segala macam dan saya presentasi. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi ahli dan semakin baik? Salah satu caranya adalah melalui experience. Makanya orang berkata jam terbang menentukan. Betul! Semakin tinggi jam terbang, apa sebetulnya yang terjadi di otak kita? Ini penjelasannya agak panjang, Ya, boleh ya? nggak apa-apa, Walaupun pertanyaan aman. satu, tapi saya menjelaskannya coba holistik lah. Ketika teman-teman melakukan sebuah tindakan, ada 2 regio otak manusia yang betul-betul punya peran penting. Yang pertama adalah otak depan, yang terletak di kening nih. Iya. Otak depan, khususnya daerah otak yang dinamakan sebagai prefrontal cortex. Adanya di alis, 1-2 jari di atas alis lah. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan sebagai sistem limbik. Tadi saya sudah mention. Iya.
Otak depan itulah tempat pusat berpikirnya manusia. Tentang kreativitas, tentang analitik, tentang imajinasi, semua ada di otak depan. Dan saya ngomong dulu satu hal ya. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa dominan otak kanan adalah kreatif, dominan Oke. otak kiri artinya analitik, please understand itu adalah hoax belaka. Iya. Teman-teman ngaji Roso, tolong jangan ulangi itu. Berpikir kritis, berpikir imajinasi, dan kreatif itu semua adalah tentang otak depan, bukan tentang otak kanan, bukan tentang otak kiri. Nah sekarang, tadi saya menyebut ada otak depan, lalu juga ada sistem limbik. Otak depan itu untuk berpikir secara logis. Sistem limbik itu untuk pengaturan emosi. Otak depan dan sistem limbik itu tidak bisa berjalan berbarengan seperti ini, Bang Hendra. Ia berjalan itu berlawanan arah. Maka, ketika sistem limbik yang mengatur emosi kita itu terlalu teraktivasi, di saat bersamaan, otak depan berpikir logis itu drop. Makanya kita jadi mengerti kenapa orang begitu marah atau begitu sedih tidak bisa berpikir logis. Karena memang tidak bisa berjalan berbarengan. Dalam hal ketika teman-teman itu melakukan sesuatu hal yang baru, seperti saya dulu diikutsertakan dalam tindakan operasi. Pertama sekali, saya ingat betul itu Bang Hendra, itu adalah kasus kronik subdural hematom itu namanya. Ada penumpukan darah otak di lapisan luar otaknya. Tindakan operasinya sederhana, cukup melakukan tindakan anestesi lokal, lalu ya lakukanlah tindakan sebetulnya 30 menit juga selesai. Tapi waktu itu pertama kalinya saya melakukan tindakan operasi butuh waktu sampai 2 jam. Kenapa? Apa sebetulnya yang terjadi pada saya waktu itu? Saya ketakutan luar biasa. Ketakutan luar biasa membuat bahkan pikiran saya pun juga tidak bisa logis, berpikir tenang, kritisnya pun udah nggak dapat lagi. Tetapi, seiring berjalannya waktu, karena sudah terbiasa, saya sudah lupa tuh yang namanya gugup itu. Di situ terjadi yang namanya adaptasi neuroplasticity. Pertanyaannya adalah, gimana caranya meningkatkan experience-nya itu? Betul. Salah satu cara termudah yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan experience-nya sehingga mental kita bisa terjaga, emosi kita bisa terkontrol. Karena kita sudah tahu nih, untuk mengatur emosi, salah satu caranya adalah kalau kita punya pengalaman. Tantangannya di sini, bagaimana cara meningkatkan pengalamannya itu, sementara tidak mungkin setiap hari kita bertanding. Iya. Saya pun juga tidak mungkin setiap hari presentasi. Maka yang bisa saya lakukan menambah experience-nya itu, itulah yang namanya image training. Image training. Image training. Oke. Bayangkan kita itu sedang ada di tempat. Saya sedang berbicara di hadapan orang-orang. Makanya kalau saya itu diundang menjadi pembicara, saya selalu tanya kepada panitia, ini target peserta siapa? Topiknya apa? Sebelum saya berbicara, saya bertenang dulu. Di hari sebelumnya, saya tuh membayangkan, oh iya, saya berbicara di hadapan para mahasiswa, bayangkan saya itu sedang berada di situ. Iya. Setidaknya saya sudah punya 1 kali experience. Maka ketika saya tampil esok hari, itu bukan pengalaman pertama. Oke. Itu adalah pengalaman kedua. Disitulah yang namanya para atlet-atlet pun diminta image. Saya ingat Bang, waktu saya itu sedang ambil S3 bedah saraf di Departemen Bedah Saraf itu, saya kan kenal para mahasiswa-mahasiswa. Anak-anak tahun ke-6 lah yang sedang rotasi Departemen Bedah Saraf. Mereka ngobrol, nanya, dokter dari mana? Saya bilang, Watashi Nihon Indonesia Jinden, seperti itulah ya. Lalu tanya, olahraganya apa? Shumi nandeska? Apa hobi kamu? Saya bilang, kadang-kadang main basket. Oh, diajak tuh, karena ternyata yang ngomong itu adalah anggota tim basket. Saya Bang, istilah image training itu justru belajar dari mereka. Oke. Jadi, mereka kan latihan ya, malam hari ya. Nggak tiap hari juga sih, seminggu 2 kali lah latihan. Pas-pasnya hebat. Lalu setelah latihan mereka break. Lalu si seniornya menyampaikan, jangan lupakan image training. Lakukan dulu image training. Bayangkan kamu tuh sedang olahraga. Oh iya juga ya. Ketika mereka tuh sudah membayangkan seperti apa tanding olahraga, mereka tuh sudah punya pengalaman. Sudah membayangkan berikutnya passing kemana. Setidaknya, saat kita berolahraga itu kan waktu yang kita miliki untuk berespon itu kan sangat singkat ya. Iya. Bagaimana ceritanya kita bisa melakukan tindakan yang tepat kalau di waktu yang singkat itu mental kita pun juga lagi amburadul. Makanya ketika menghadapi pertandingan, satu hal yang betul-betul perlu kita perhatikan adalah mengontrol emosi. Gimana cara kontrol emosinya itu? Lagi-lagi
lewat pengalaman. Jadi itu sebetulnya bukan hoax. Jadi tapi saya pun kaget lah kenapa menggunakan istilah kuantum. Saya agak bingung gitu loh. Memang apapun kalau udah kebanyakan ya, kalau ada hal-hal yang cukup rumit menjelaskan orang nyebutnya melalui kuantum. Apaan sih nggak ngerti juga. Itu dari sudut pandang otak dan Image perilaku training. dinamakan sebagai image training. Sesederhana bayangkan, nambah pengalaman, banyak pengalaman, emosi kita sudah terkontrol. Makanya segala macam tindakan lebih jitu. Kira-kira begitu Bang Hendra. Oke. Nah, ini bisa nggak Bang Edmi? Misalnya kita generalisir gitu. Ya, Karena aku melihat ya, banyak sekali kelas-kelas pengembangan diri yang pernah aku ikutin. ya, Yang sebenarnya juga harganya juga tidak murah gitu. ya, Materi paling pentingnya adalah menemukan titik tempat, mengimajinasikan tempat yang paling membuat kita damai, peaceful place begitu. Terus kemudian kita membayangkan dan merasakan, mensyukuri seolah-olah kejadian yang kita idealkan dan kita cita-citakan itu udah benar-benar terjadi gitu. Nah, bisa nggak orang yang kemudian punya masalah finansial, nah terus kemudian pakai teknik ini, image training ini, terus kemudian hidupnya mampu berubah gitu kira-kira gitu. Jadi lebih makmur dan lain sebagainya gitu. Atau kemudian Ini maksudnya law of attraction ya? Udah ngomong aja Bang. iya. Gimana Bang Edmi? Ini penting untuk dielaborasi lebih mendalam supaya nggak ada salah paham gitu ya. Ini topik-topik yang sebetulnya borderline, but I'll try to explain it scientifically lah. Saya coba jelaskan ya secara saintifik ya Bang Hendra ya. Bisa nggak sih kalau kita itu miskin, lalu kita hendak menjadi kaya dengan cara bayangkanlah diri kamu orang kaya. Saya coba ganti cerita sedikit ya, Bang Hendra dan juga Bang Habib. Bayangkanlah Bang Hendra tuh kenal seseorang. Bang Hendra tahu dia tuh tidak kaya. Kasarnya dia miskin lah. Tapi dia tuh belagak seperti orang kaya. Nggak berpikir tentang keuangan. Mau beli apapun, beli aja tanpa pusing. Kan itu kayak orang kaya. Atau yang kedua, Bang Hendra dan juga Bang Habib kenallah seseorang. Tidak cerdas. Kasarnya bodoh. Tapi dia berperilaku seperti orang cerdas, orang pintar. Apapun segala macam dijelasin. Dari sudut pandang psikologi dan juga perilaku, itu tanda orang waham. Waham ya. Justru orang Gangguan bermasalah jiwa, ya. Gangguan jiwa. Tapi kalau saya sebut, itulah law of attraction. Orang percaya. Aneh tuh, padahal topiknya sama. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dengan berpikir maka itu kejadian? Nggak akan terjadi. Kalau emang seperti itu terjadi, dari dulu juga timnas kita tampil tuh Piala Dunia. Iya bener ya. Cukup bermain di wilayah energi aja gitu ya. Gampang, kalau ingin menjadi kaya raya nggak usah bekerja. Udah kamu bertenang aja, bayangkan kamu sedang kaya raya. Kelihatan sekali di mana letak hoaxnya. Tapi, bisa dijelaskan, apakah law of attraction itu betul-betul tidak berguna? Law of attraction itu justru berguna di tahap awal belaka. Memunculkan yang namanya motivasi. Begini Bang, ketika kita bicara tentang motivasi, itu adalah dorongan untuk mencapai sebuah tujuan, yang mana tujuan itu adalah kepuasan. Bagaimana ceritanya kita tahu tentang kepuasan itu kalau tidak ada yang namanya merasakan seperti apa? Saya ingin belajar dengan giat agar saya menjadi juara 1 di kelas. Gimana caranya teman-teman bisa menggolkan itu kalau tidak pernah membayangkan yang namanya juara 1 seperti apa? Law of attraction bagus untuk di sini. Bayangkanlah bagaimana rasanya menjadi kaya raya. Bagus. Mulai dari situ, yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan bukan membayangkan, tapi membuat planning. Planning itu sendiri, tanpa ada law of attraction pun juga bisa berjalan. Iya betul. Tetapi yang namanya planning itu, kita sudah membuat planning misalnya, dari pendapatan bulanan hanya Jawa Timur asalnya ya. Berapa UMR di sana? 2 juta? 3 juta? 3 jutaan. 3 jutaan ya. Oke lah. 3 jutaan. Saya ingin mendapatkan gaji, target saya adalah 10 juta. Nah, ini cerdiknya orang-orang berkata LOA. Ketika membayangkan sesuatu, jangan langsung terlalu gede.
Yaitu artinya apa? Mereka sendiri pun sadar ada hal yang nggak mungkin digapai. Iya, iya. Oke lah, dari 3 juta kita ingin pergi ke arah 10 juta terlebih dahulu. Dan nanti akan saya jelaskan, Bang Hendra, tolong ingatkan saya, ada yang dinamakan sebagai post hoc ergo propter hoc, yang menjadi andalannya orang-orang pro LOA. Selalu itu yang menjadi senjata mereka untuk membuktikan bahwa ini benar. Tolong ingatkan saya nanti, takutnya saya lupa. Nah, sekarang mulai dari 3 juta gajinya, bergerak hendak menjadi 10 juta. Yang kita lakukan apa? Kita mulai memetakan apa potensi yang kita miliki. Dan kita mulai memetakan apa peluang-peluang yang ada di mana kita bisa menambah penghasilan. Kita mulai berpikir apa saja nih pos-pos anggaran yang perlu kita kurangi agar kita bisa berhemat. Uang yang dihemat mungkin nanti bisa digunakan modal usaha atau investasi. Kita membuat planning. Lalu kita lihat, oke, planning jangka panjang. Lalu planning jangka panjang itu perlu kita pecah-pecah menjadi planning-planning kecil. Karena kita tahu, kalau planning terlalu besar, itu akan memberatkan pikiran kita. Maka solusi yang bisa kita lakukan, planning besar itu dipecah-pecah menjadi planning-planning kecil yang kita tahu sanggup menjalankannya. Bang Hendra, saya baru bicara tentang planning. Rempong tidak? Rempong. Rempong banget. Nanti teman-teman akan melihat, ya ampun, untuk dapat duit 10 juta ternyata berat ya. Lebih gampang kamu bayangin aja deh. Udah kamu berpikir aja kamu kaya raya, nanti kamu akan kaya raya kok. Semesta akan mendukung. Enggak ada berjalan kayak gitu. Nah sekarang, kenapa itu disukai banyak orang? Di antara berbagai macam hal, kita jadi mengerti konsep yang tadi, fight dan flight. Berat loh dapatin uang 10 juta. Tidak semua orang berani menghadapi keluar dari zona nyaman itu. Ia mulai harus berhemat, ia mulai harus mencari klien-klien baru. Nggak semua orang bisa. Tapi semua orang bisa berkhayal. Ini fight. Manusia cenderung flight. Wajar akhirnya ke sini. Dan kenapa ini disukai? Hati-hati yang namanya false satisfaction trap. Pseudo satisfaction trap. Itu namanya. Kepuasan palsu. Apa maksudnya? Ketika teman-teman membayangkan saja mendapat penghasilan 10 juta per bulan dari yang awalnya 3 bulan, happy nggak? Puas nggak? Puas. Tapi itu namanya pseudo satisfaction trap. Teman-teman sudah terjebak pada kepuasan gua kaya, gua kaya, gua kaya. Padahal bukan gua merasa kaya itulah yang membuat kita kaya. Yang membuat kita kaya raya itu ketika kita berani menghadapi rasa takut menjalankan planning-planningnya itu. Tapi memang betul, LOA ini oke banget untuk memboosting motivasi. Cukup di situ. Ketika teman-teman nantinya menghadapi rasa takut, ketika akhirnya, aduh mencari klien susah, aduh saya malah dimarahi oleh klien, udah mundur ah. Bagaimana menjaga motivasi? Udah coba ingat lagi. Apa sebetulnya harapan kamu? Bagaimana menyenangkannya mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan? Di sini oke. Tapi sayangnya, hanya berbekal inilah yang membuat orang jadi teledor. Dan ini sebetulnya bukan LOE toh. Namanya keren untuk penjualan. Tapi realita sebenarnya untuk mencapai tujuan itu tidak lebih dari manajemen strategik. Dan di sini teman-teman perlu mengetahui, LOE itu munculnya dari mana? Dari mana? Kok akhir-akhir ini baru dengar LOE? LOE itu ini ngaji Roso ya. Itu justru bermula di zaman dahulu dari konsep karma. LOE itu mulai dari konsep karma. Lalu di awal tahun 1900-an itu muncullah sebuah gerakan dari agama tertentu. Saya tidak menyebut nama agama ya Bang ya, karena saya menghindari konflik. Teman-teman silakan cari. Ada yang dinamakan sebagai Movement of Thought. Basisnya LOE itu. Redup. Karena ternyata agama itu pun juga menolak tanggapan seperti itu, bahwa kehidupan terjadi hanya dari pikiran. Kalau agama kan meyakini ya bahwa kehidupan itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi bahkan agama itu pun juga mulai menolak. Lalu di awal tahun 2000-an muncul lagi tuh beken. Orang-orang seumuran saya, generasi milenial, pasti pernah mendengar buku yang begitu terkenal, The Secret. Konsep The Secret adalah LOE. Beken banget tahun 2006.
Oprah Winfrey, segala macam artis-artis terkenal memperkenalkanlah. Tapi redup kembali. Tahun 2019, COVID melanda. Orang-orang jarang pergi ke kantor. Memang tidak bisa pergi ke kantor. Dan pada saat itu, platform-platform media sosial nge-booming. Entah itu TikTok, sosial media, Instagram ketemu lagi, ruhnya. Kita tahulah sosial media itu tuh algoritma berjalan seperti apa. Semakin banyak orang melihat, dia semakin masif. LOE salah satu yang didapatkannya. Banyak orang berbicara, semakin banyak orang mengenal, dan orang menganggap itu kebenaran. Dan ketika berbicara masalah kebenaran, di sini ada satu hal yang teman-teman pahami, beberapa contoh bias kognisi. Kognisi adalah berpikirnya manusia. Dan ada yang namanya subjektif dan bias. Seseorang mempercayai sesuatu bukan karena ia benar. Ia mempercayai sesuatu walaupun tidak benar dan mempercayainya sebagai sebuah kebenaran, beberapa di antaranya karena terjadi yang namanya illusory truth effect. Ada yang namanya ilusi frekuensi. Kita mempercayai itu karena kita sering mendengarnya. Di antara teman-teman semua yang menonton ngaji Rasul sekarang, mungkin masih ada yang percaya bahwa otak kanan adalah kreatif, otak kiri adalah analitik. Karena memang itu yang ia dengar selama ini. Berkali-kali ia dengar itu, maka itulah yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, walaupun itu adalah hoax. Ada yang dinamakan sebagai referral theory. Manusia ketika mendengar sebuah informasi, dan jika informasi itu pernah ia dengar sebelumnya, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Banyak orang menyebut LOE. Muncullah yang namanya bandwagon effect. Karena lingkungan sekitar banyak menyebut tentang itu, kita merasa itu adalah sebuah kebenaran. Padahal tidak demikian. Dan di sini banyak di antara teman-teman juga yang menunjukkan bahwa saya hidup selama ini dengan LOE. Saya percaya LOE karena saya itu dengan menerapkan LOE pendapatan saya menjadi hampir 100 juta per bulan. Itulah yang dinamakan sebagai cacat logika. Yang tadi saya sebut sebagai post hoc ergo propter hoc. Gimana tuh? Sebuah kejadian, misalnya B, terjadi setelah kejadian A. Okay. Maka orang menganggap A sebagai penyebab B. Itulah senjata teman-teman yang selalu menghantam orang-orang yang mengkritisi LOE. Saya percaya LOE karena saya terapkan itu, gaji saya jadi naik. Itu cacat logika. Gimana kalau saya sebut gara-gara doa ibu? Kenapa nggak menyebut gara-gara doa ibu kamu kaya raya? Kenapa kamu menyebut gara-gara LOE-nya? Hanya gara-gara saya terapin maka kaya raya? Gara-gara kamu pernah nolong orang yang hidupnya sangat menderita dan gara-gara kamu tolong dia bisa selamat dari penderitaannya. Bisa seperti itu toh. Tapi kenapa memilihnya langsung LOE? Itu satu hal yang perlu kita hati-hati. Saya tidak ngomong tentang agama di sini, Bang. Saya betul-betul ngomong scientific logika lah di sini bermainnya. Artinya variabel untuk kemudian tercapainya itu banyak gitu. Dan kenapa tidak menyebut? Bahkan lucunya begini, saya terapkan LOE kodok, lalu dengan karena adanya LOE, saya bikinlah vision board, bikin planning. Nah itu yang bikin kamu tuh sukses. Bukan pada LOE-nya. Vision board-nya. Vision board itulah yang sebetulnya planning. Oke. Yang kemudian dari planning itu diaktualisasikan, geser ke tindakan. Itulah yang membuat teman-teman sukses. LOE kenapa diyakini? Ya siapa orang yang tidak senang membayangkan dirinya kaya? Ada satisfaction di sini. Proses-prosesnya tidak ada proses satisfaction di sini. Ini adalah proses pain semuanya. Nah, berani nggak hadapi pain? Dan ini loh Bang, kalau ditanya, ada nggak sih penelitian-penelitian yang membuktikan LOE? Saya juga coba mencari. Tidak ada penelitian spesifik ngomong tentang LOE. Yang ada adalah justru melihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang menerapkan LOE. Misalnya, ada seorang wanita. Ia mendambakan seorang laki-laki. Padahal ia sudah bersuami. Dan ia terapkan LOE-nya itulah. Saya berpikir nanti dia akan jadi suami saya, nanti dia akan jadi suami saya. Yang terjadi adalah rumah tangganya hancur. Dan orang-orang yang menerapkan seperti itu punya potensi sangat tinggi memiliki perilaku victim blaming nantinya. Ia akan menyalahkan situasi di luarnya kenapa gagal. Dan kalau ada orang-orang yang sepertinya tidak berhasil menerapkan LOE, biasanya ia akan dipersalahkan menganggap pikiran kamu belum lurus. Nah, hal-hal semacam itulah yang akhirnya membuat konsep seperti ini menjadi salah kaprah.
Ya perkara masalah tauhid itu biarlah orang yang ahli menjawabnya. Tapi yang sebetulnya terjadi teman-teman, ketika di antara teman-teman berkata, dengan LOE maka saya berhasil, pahamilah yang membuat teman-teman berhasil, justru hal sederhana yang namanya manajemen strategik ini. Tapi ini kan istilahnya nggak laku, Bang. Istilah yang sebetulnya sangat sederhana, managerial talk Nggak loh itu. marketable ya. Tidak marketable, dan disitulah harus hati-hati.